warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi tentang wawasan Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang berbeda di antara dua benua dan dua samudra. Di sini ada 3 unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wadah. Unsur yang ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting daripada wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi. Yang pertama berdasarkan anti klasiknya, yaitu memutuskan perhatian pada wilayah lautan, sedangkan arti pengembangannya yaitu untuk melindungi pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Indonesia sehingga tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Yang kedua ada isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Isinya menyangkut 2 hal esensial, yaitu yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Dan poin yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, ada tata laku. Unsur tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah mencerminkan dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Di sini hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari, apabila asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama. Artinya, kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia akan tercerai-berai. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan bersama, keadilan, kejujur, solidaritas, dan kerjasama kesetiaan. Saya akan melanjutkan materi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Arah pandang wawasan terbagi menjadi 2, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam itu, bangsa Indonesia harus peka dan berusaha dalam mencegah dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu konflik bangsa dan harus dapat memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan Tunggal Ika. Arah pandang keluar ini mengandung makna bahwa dalam kehidupan internasional bangsa Indonesia harus berusaha dalam menjaga kepentingan nasional untuk aspek kehidupan. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menyikapi realita kehidupan bangsa Indonesia. Peranan wawasan Nusantara untuk mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional, merentangkan hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Fungsi dari wawasan Nusantara ini sebagai pedoman
motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menentukan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Wawasan Nusantara ini untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti untuk menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah. Itulah materi yang kami bawakan. Maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dan